Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian semua kabarnya baik-baik saja. Nah, perkenalkan nama Ibu adalah Epi Sundari. Ibu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di SDN 3 Sedat Ilir ini, Ibu sebagai guru magang. Nah, hari ini Ibu akan masuk di kelas 6A. Salam kenal semuanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Materinya yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan, dan SPDP yaitu tentang tari merak. Baiklah, simak video berikut ini ya. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kebijakan Oyang Republik Indonesia atau ORI. Yang kedua, Konferensi Ekonomi. Ketiga, Pinjaman Nasional. Keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Yang kelima, Rencana Kasimo. Hari ini kita akan membahas tentang Kebijakan Oyang Republik Indonesia atau ORI. Oyang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NICA dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Pada 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Yang kedua, Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendadak. Pada 6 Mei 1946 diadakan Konferensi Ekonomi II yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Yang ketiga yaitu pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui Rumah Gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Akagani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai Rencana Pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi Indonesia. Yang kelima, Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan, U. Kasimo, menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo.
Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tari merak. Tari merak diciptakan pada tahun 1950-an oleh seniman dan koreografer tari asal Jawa Barat atau daerah Pasundan oleh Raden Jetjab Soemantri. Beliau mengambil gerakan-gerakan indah dari burung merak yang kemudian dijadikan sebuah tarian. Setiap seni pasti memiliki unsur makna dan filosofi di dalamnya, termasuk pula pada tari merak. Tarian ini menggambarkan tingkah laku merak jantan saat mendekati merak betina. Berikut contoh properti yang digunakan pada tari merak. Yang pertama yaitu selendang, yang ujungnya dikaitkan ke salah satu jari. Kedua, mahkota berbentuk burung sebagai hiasan kepala. Berikut beberapa contoh gerakan dalam tari merak. Gambar 1, yaitu mengangkat kedua tangan. Gambar 2, menurunkan kedua tangan. Gambar 3, mengatupkan tangan dan kaki. Gambar keempat, menggerakkan tangan kanan ke atas ke bawah. Yang kelima, menggerakkan tangan kiri ke atas ke bawah. Nah, dan ini gambar gerakan tari merak. Diperhatikan ya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini.